Jumpa lagi, konco-konco dokter desa. Terkadang ada ibu hamil yang datang periksa karena dia merasa perutnya lebih besar dibanding usia kehamilannya. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan perut seorang ibu hamil seolah-olah lebih besar dibanding usia kehamilannya. Yang pertama, ada kemungkinan ibu tersebut salah dalam menentukan usia kehamilan. Mungkin bisa saja haidnya sebelumnya tidak teratur. Yang kedua, ada kemungkinan ibu tersebut mengalami hamil kembar. Yang ketiga, ada kemungkinan ibu tersebut mengalami hamil kembar air atau hamil dengan cairan ketuban yang berlebihan, atau dalam istilah medisnya dikatakan polyhydramnion. Kali ini saya ingin mengulas mengenai polyhydramnion. Sebenarnya apa itu polyhydramnion? Bagaimana gejalanya dan bagaimana risikonya? Oke, stay tune. Cairan ketuban merupakan elemen yang sangat penting dalam kehamilan, di mana jumlahnya mencapai puncaknya pada usia kehamilan sekitar 34 sampai 36 minggu, yaitu sekitar 1 liter, dan kemudian pelan-pelan menurun sampai dengan mendekati waktu persalinan. Jumlah cairan ketuban berada dalam keseimbangan, di mana sebagian besar produksinya berasal dari air kencing janin dan kemudian dikurangi sebagian besar melalui ditelan oleh janin. Kondisi-kondisi yang mengganggu keseimbangan cairan ketuban akan mempengaruhi jumlah cairan ketuban. Polyhydramnion adalah suatu kondisi di mana ibu hamil mengalami penumpukan cairan ketuban. Cairan ketubannya berlebihan, lebih dari 2 liter. Kondisi polyhydramnion agak jarang dijumpai, di mana polyhydramnion ringan, ibu hamil dengan cairan ketuban 2-3 liter, hanya sekitar 1% dari semua kehamilan. Polyhydramnion seringkali berhubungan dengan cat bawaan pada janin, terutama terkait dengan gangguan sistem saraf pusat dan juga gangguan saluran cerna janin. Contohnya adalah pada beberapa kasus dengan anencefal, di mana janin memiliki otak dan tulang tengkorak yang tidak berkembang dengan sempurna, dengan akibat terjadi difusi cairan yang berlebihan keluar dari sistem saraf pusat janin dan menyebabkan polyhydramnion. Contoh kedua adalah janin dengan atresia oesophagus, di mana tidak memiliki kerongkongan yang berkembang sempurna, dengan akibat terjadi gangguan dalam proses penelanan oleh janin, dan kemudian terjadilah polyhydramnion. Polyhydramnion juga bisa terjadi pada ibu hamil dengan diabetes mellitus, dengan kadar gula darah yang tinggi, dan ini akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi juga pada janin dalam kandungan, dan akan merangsang janin untuk banyak kencing. Kondisi cairan ketuban yang berlebihan ini akan menyebabkan rahim membesar, tegang, dan seringkali gejala klinis diakibatkan oleh efek mekanis dari pembesaran rahim yang menekan organ sekitar.
ibu mudah mengalami sembelit, nafas pendek, mudah sesak nafas, tersengal-sengal, kemudian juga terjadi pembekakan pada tungkai bawah, pembekakan pada kemaluan, dan juga varises pada tungkai bawah. Kondisi yang jarang terjadi bisa berupa penurunan jumlah air kencing ibu karena rahim yang besar akan menekan saluran kencing. Diagnosa ditegakkan bisa secara klinis, yaitu perut yang membesar, tegang, kulit perut licin, dan kemudian bagian bayi sulit diraba. Dan kemudian untuk memastikan diagnosa ditegakkan melalui pemeriksaan ultrasonografi. Cairan ketuban yang berlebihan bisa menimbulkan beberapa komplikasi bagi ibu hamil. Antaranya adalah yang pertama, berisiko terjadinya persalinan prematur. Cairan ketuban yang berlebihan akan menyebabkan penekanan pada rahim bagian bawah cukup besar, dengan akibat merangsang timbulnya kontraksi rahim sebelum waktunya dan berisiko terjadinya persalinan prematur. Yang kedua, berisiko terjadinya ketuban pecah prematur. Cairan ketuban yang berlebihan juga bisa menyebabkan robekan pada selaput ketuban dengan akibat terjadinya ketuban pecah prematur. Yang ketiga, berisiko terjadinya solusio plasenta. Cairan ketuban yang berlebihan dan kemudian pecah secara mendadak akan menyebabkan penurunan tekanan dalam rahim secara mendadak, dan ini berisiko terjadinya pelepasan plasenta pada tempat melekatnya di dinding rahim, dan kondisi ini akan membahayakan baik bagi ibu maupun janin. Yang keempat, berisiko terjadinya prolaps tali pusat. Keluarnya cairan ketuban dalam jumlah banyak biasanya akan diikuti dengan tali pusat yang ikut keluar dan akan menyebabkan penekanan tali pusat oleh bagian terendah janin dan juga tulang panggul. Penekanan tali pusat ini akan menyebabkan pasokan oksigen, cairan dan makanan pada janin juga akan banyak berkurang. Janin mengalami stres bahkan sampai dengan kematian. Yang kelima, berisiko bayi mudah mengalami kelainan letak. Cairan ketuban yang berlebihan akan menyebabkan bayi lebih mudah bergerak lebih bebas, dengan akibat mudah mengalami kelainan letak, baik itu letak sungsang, letak lintang, letak oblik, dan sebagainya. Yang keenam, berisiko meningkatkan terjadinya operasi sesar. Ketuban pecah prematur, kemudian terjadinya solusio plasenta, terjadinya prolaps tali pusat, terjadinya kelainan letak akan meningkatkan risiko terjadinya persalinan operasi sesar pada kondisi ketuban yang berlebihan. Yang ketujuh, komplikasi polidramion juga bisa terjadi setelah melahirkan, di mana karena tegangan daripada otot rahim yang berlebihan pada saat hamil, maka setelah melahirkan akan berakibat terjadinya tonus otot rahim yang jelek, yang lembek, sehingga kontraksi rahim menjadi jelek dan berisiko terjadinya perdarahan pasca salin yang bisa mengancam nyawa ibu. Terdapat beberapa cara untuk menangani cairan ketuban yang berlebihan selama kehamilan. Yang pertama adalah amniocentesis. Ini adalah suatu cara untuk mengurangi jumlah cairan ketuban dengan melakukan fungsi menggunakan jarum infus yang ditembuskan melewati dinding perut, dinding rahim, dan mencapai cairan ketuban. Pengurangan ini terutama jika ibu mengalami keluhannya banyak selama kehamilan, terutama terkait dengan sesak nafas. Yang kedua adalah amniotomi, di mana tindakan ini dilakukan terutama pada saat ibu memasuki masa-masa persalinan, yaitu dengan mengurangi cairan ketuban lewat bawah, lewat vagina, menggunakan jarum supaya cairan ketuban
keluar pelan-pelan, tidak mendadak, dan akan menghindari terjadinya solusio plasenta dan prolaps tali pusat yang bisa membahayakan baik ibu maupun janin. Yang ketiga adalah pemberian obat indometasin. Indometasin akan bisa mengurangi produksi air kencing janin, mengurangi keluarnya cairan lewat paru-paru janin, dan juga bisa menambah penyerapan cairan ketuban melewati selaput amnion. Namun, indometasin juga berisiko menyebabkan penutupan ductus arteriosus lebih awal. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya sampaikan terkait dengan polihidramnion. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.